Sobat BMR, salam kemanusiaan. Saya Windy Cahya. Saya Lintang Sasabella. Kami dari perwakilan PMR MAN 2 Yogyakarta sebagai peserta lomba First Aid Invitation yang diadakan oleh KSR PMI Unit Universitas Jenderal Sudirman. Di video kali ini kami akan menampilkan pertolongan pertama pada kecelakaan di jalan raya, yaitu pertolongan pertama pada patah tulang tertutup. Adalah suatu kejadian yang tidak dapat terduga oleh seseorang yang mengalaminya, yang sering berakibatkan cedera dan juga kerugian yang lainnya. Kecelakaan di jalan raya sangatlah beragam. Contohnya seperti terserempet kendaraan, tergelincir akibat jalan yang licin, menerobos lalu lintas, tertabrak kendaraan dari berlawanan arah, dan masih banyak lagi. Ada 4 faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pertama adalah faktor kelalaian pengguna jalan, kedua adalah faktor kendaraan, ketiga faktor jalan, dan yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, baik itu disengaja, tidak sengaja, ataupun ketidaktahuan akan peraturan lalu lintas. Selain itu, manusia sebagai pengguna jalan raya seringkali lalai bahkan ugal-ugalan mengendarai kendaraannya. Akibat dari kecelakaan lalu lintas sendiri ada bermacam-macam, seperti kerusakan kendaraan, kerusakan jalan, kerusakan lingkungan, luka ringan, luka berat, dan bahkan kematian. Salah satu cedera yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas yaitu patah tulang. Patah tulang atau fraktur adalah kondisi ketika tulang menjadi patah, retak, atau pecah, sehingga mengubah posisi dan bentuk tulang dari semula. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya tekanan kuat pada tulang atau karena kondisi tulang yang melemah. Tulang yang retak atau patah dapat terjadi di area tubuh manapun. Namun, patah tulang sering terjadi pada tulang selangka atau bahu, patah tulang lengan, patah tulang kaki, patah tulang belakang, serta patah tulang panggul. Tulang atau fraktur memiliki beragam jenis. Secara garis besar, beberapa jenis fraktur yang umum terjadi adalah: yang pertama yaitu fraktur terbuka. Fraktur terbuka adalah kondisi ketika tulang yang patah menembus kulit sehingga bisa dilihat. Yang kedua, fraktur tertutup, yaitu kondisi ketika tulang patah tetapi tidak menembus kulit atau kulitnya masih utuh. Yang ketiga, fraktur parsial, yaitu kondisi ketika patahnya tulang tidak seutuhnya atau tidak lengkap. Terakhir, yaitu fraktur total, yaitu ketika patahnya tulang terjadi secara total atau lengkap sehingga tulang terbagi menjadi 2 bagian atau lebih. Tadi ada kecelakaan. Di mana? Sana. Yuk, ke sana. Telepon ambulan untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Sebagai bentuk respon, tanyakan bagaimana kejadiannya. Tanyakan bagian tubuh mana yang dirasa sakit. Cek apakah ada luka atau tidak. Tanda dan gejala patah tulang secara umum yang sering dirasakan adalah rasa nyeri atau sakit yang umumnya parah di area tulang yang mengalami fraktur, pembekakan di area tulang yang mengalami fraktur,
deformitas atau perubahan bentuk yang terlihat jelas di area tubuh yang mengalami fraktur, sulit menggerakkan bagian tubuh di area patahnya tulang, kemerahan, memar, dan terasa hangat di kulit sekitar area tubuh yang mengalami fraktur, mati rasa, dan kesemutan di area tubuh yang terkena fraktur. Lakukan pemeriksaan fisik berupa PLNB, yang merupakan singkatan dari perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, bengkak. Lepaskan aksesoris yang menempel pada korban. Tindakan pertolongan dilakukan dengan menjaga gerakan di area cedera. Lakukan imobilisasi, yaitu membatasi gerakan pada bagian yang patah. Terdapat dua tipe imobilisasi yang dapat lakukan. Satu, imobilisasi tangan dasar. Korban dianjurkan untuk menopang cedera dengan tangannya sendiri dengan memegangnya jika memungkinkan atau di mana tidak ada peralatan atau bahan lain dalam bentuk apapun. Kedua, menggunakan bantalan atau padding. Letakkan bantalan yang lembut, baju, selimut, handuk kecil, dan lain-lain pada bagian tubuh yang patah atau pada lekukan tubuh terdekat pada daerah cedera untuk menopang. Hal yang perlu dihindari saat melakukan pertolongan pertama yaitu jangan mencoba memindahkan korban dan jangan mencoba untuk mengembalikan tulang ke posisi semula. Lalu, lakukan pembidaian pada bagian yang patah sebagai pencegah agar tulang tidak tergeser dan memperparah cedera. Tulang di antara lain 1. Insiden trauma, seperti cedera olahraga, kecelakaan, dan jatuh dari ketinggian. 2. Kondisi patologis, diakibatkan adanya gangguan pada tulang berupa penyakit yang mana apabila terjadi sedikit trauma dapat mengakibatkan fraktur, seperti penyakit tumor tulang, infeksi tulang, atau rakitis. 3. Fraktur spontan, diakibatkan oleh stres tulang yang berlangsung terus-menerus, contohnya pada kasus polio dan orang yang bertugas di bidang militer. Menyebabkan patah tulang yaitu usia di atas 50 tahun, berjenis kelamin wanita, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, kekurangan nutrisi, terutama vitamin D dan kalsium, kurang aktif bergerak atau olahraga, pernah mengalami fraktur sebelumnya, dan riwayat keluarga, terutama patah tulang pada panggul. Cegah terjadinya patah tulang sendiri yaitu dengan menciptakan rumah yang nyaman, menggunakan alat pelindung ketika beraktivitas fisik, dan memperhatikan sekeliling ketika berjalan. Hati-hati dalam mengendarai kendaraan di jalan raya, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, terutama vitamin D dan kalsium untuk memperkuat tulang, dan melakukan olahraga rutin untuk memperkuat tulang. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selalu jaga kesehatan dan stay safe semuanya. Terima kasih.